kita bersama-sama bersyukur. Sekali lagi kita akan berdoa ya. Ibu-ibu silahkan semua bersyukur. Saya juga akan bersyukur. Setelah itu nanti 1 jam sesi Ibu Kikit dan setengah jam nanti Ibu boleh bertanya jawab ya. Mari kita bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih kami bersyukur. Sore hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui hamba-Mu. Ibu Kikit Wirianti Sugata ya Papa. Terima kasih Engkau telah hadirkan hamba-Mu ini. Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang rindu diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita katakan. Amin. Selamat sore. Salam sehat. Amin. Dan bahagia, semangat. Baik, saya akan mulai dengan apa itu hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan itu sebetulnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu ada luas ya, tetapi lebih utama kita akan bicarakan mengenai hak asasi perempuan karena kita semua woman dari berbagai komoditas tentunya. Ada PWKI, ada FPK, dan sebagainya ya. Ada dari Malaysia, Bu. Oh ya ada itu dan yang lain-lain yang tidak saya sebut. Hak asasi manusia adalah hak setiap orang untuk hidup terbebas dari kekerasan, dari perbudakan dan dari diskriminasi. Ibu-ibu, sedangkan fakta yang masih banyak sekarang kita lihat di dunia ya, bukan di Indonesia saja. Dunia ada di Indonesia termasuk ya, yang merupakan korban kekerasan sebetulnya banyaknya perempuan. Secara yuridis sebetulnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 di sini dikatakan bahwa sebetulnya segala warga negara bersamaan keduduknya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi artinya adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, baik diskriminasi dari setiap warga negara yang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sebetulnya ya tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan. Ya tentunya juga tanpa membedakan perempuan dan laki-laki. Nah, dasar hukumnya saya tidak akan mengulas, ini hanya sepintas saja, ada dalam Undang-Undang Nomor 39 1999 itu tentang HAM, terutama mengenai perempuannya pasal 45 dan 51. Undang-Undang Nomor 23 2004 pasal 44 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan Undang-Undang Nomor 12 2006 tentang kewarganegaraan. Kemudian Nomor 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan Kepres 181 tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya tidak akan membahas mengenai pasal-pasal begitu ya, karena kita ininya lain. Kita mau di dalam prakteknya saja. Hingga sekarang hak perempuan untuk menjadi manusia bebas sebetulnya kita sudah merasakan bahwa masih terhalang oleh sebuah konstruksi sosial yang bernama patriarki. Seringkali perempuan termarginalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima perempuan Indonesia baik dalam kehidupan sosial maupun dalam dunia profesional. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, dalam keluarga, antara suami istri, hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi, kemudian banyak pihak, terutama perempuan sendiri, menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan seperti sekarang ya, mengangkat isu perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin pelindungannya.
Namun adanya kesadaran ini perlu diketahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan. Sebetulnya dari perempuannya sendiri juga, perempuan harus bisa menghargai dirinya sendiri lebih dulu. Ya, harus bisa menghargai dirinya sendiri lebih dulu, yaitu dengan cara mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Seperti di Jawa Barat ya, saya lihat kita banyak ya Buning, banyak terutama woman ya. Dari woman movement saya melihat pergerakannya yang luar biasa. Seorang Buningsi ini bisa menggerakkannya sampai seluruh Indonesia dan tiap hari itu renungannya bagus terus menerus ada memberkati kita ya. Nah, itu kan ada pergerakan perempuan, dan di tengah masyarakat kita pun banyak menjalin relasi, banyak berbagai apalagi di kita ya sebagai orang Kristen. Saya senang sekali dengan banyaknya pertumbuhan komunitas berbagai kegiatan ya, berbagai kegiatan dari berbagai bidang perempuan. Itulah sebabnya juga kita juga harus bisa mengaktualisasikan diri, jangan menerima saja di rumah ya. Di rumah tuh ya seperti zaman dulu, sekarang udah lain. Saya lihat sudah banyak perubahan, tetapi tetap masih harus diperjuangkan. Ya, mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Jadi di antaranya ya saya akan mengangkat mengenai hak-hak utama dari perempuan. Yang pertama, hak dalam ketenaga kerjaan. Mungkin sepintas karena kalau terlalu ini nggak akan keburu dikasih waktu sejam. Perempuan seringkali ya ada berikut itu ada 5 ya, saya langsung disebutkan 5 hak-haknya, antara lain dirangkum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Satu, hak ketenaga kerjaan, yaitu ini ada 5 ya, hak ketenaga kerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, kemudian hak dalam kehidupan publik dan politik. Yang pertama, hak dalam ketenaga kerjaan, itu setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dan proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara sesuai dengan kemampuannya. Selain itu juga perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, ya, yaitu termasuk saat cuti melahirkan. Ya. Kemudian perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan. Bukan tidak dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang memang mendiskriminasikan perempuan. Misalnya, seorang perempuan menikah. Nah, ada di sini, saya tahu persisnya daerah pabrik, sudah langsung harus mengundurkan diri. Kemudian juga apalagi kalau hamil, gitu ya. Dan ada banyak juga perempuan yang memang kemampuannya tinggi, dia bisa sebetulnya lebih dari laki-laki, tetapi biasanya mendapat gaji yang beda. Ya, perempuan lebih kecil daripada yang laki-laki. Tunjangan juga kadang-kadang laki-laki dapat mobil, dapat rumah dan sebagainya, sedangkan perempuan ya sekadarnya. Ya. Nah, di dalam hak ketenaga kerjaan ini juga masih banyak terdapat diskriminasi ya. Ini kita tidak akan mengulas, akan lebih banyak lagi apabila diceritakan, tapi mungkin kita akan lebihnya ke nanti KDRT. Kemudian di dalam kesehatan, perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan. Jadi harus dipelihara, harus dilindungi ya. Dan hal tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Itu sebetulnya haknya dari perempuan untuk dapat perlindungan dari negara.
saat melahirkan itu kan kodratnya ya, melahirkan dan kewajiban itu ada KB dan sebagainya, kewajiban dari negara. Kemudian ada hak yang sama itu dalam pendidikan. Ini akan saya bahas lebih fokus. Sebetulnya pendidikan itu apabila mencerdaskan perempuan, sebetulnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi perempuan yang cerdas itu akan melahirkan juga anak-anak yang cerdas, turunan generasi dan sebagainya, itu ya pasti akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ya, seperti salah satu poin perjuangan Raden Ajeng Kartini, yaitu setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan. Dari tingkat dasar hingga universitas. Universitas juga sekarang harus dengan yang tertinggi S3 begitu ya. Nah, harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan peranan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Nah, rendahnya tingkat pendidikan membuat akses bekerja bagi perempuan itu sangat terbatas. Ya. Apabila kita hendak menjadi setara gitu, dengan laki-laki, tentu kita pun juga, kitanya perempuan sendiri juga harus bebenah gitu ya, jangan hanya menuntut kita harus setara harus sebagainya, tapi perempuan sendiri tidak ada perubahan. Perempuan itu harus membenahi diri, harus terus dalam keadaan peningkatan, ya, peningkatan kualitas, ya, dan sebagainya. Karena dengan rendahnya tingkat pendidikan itu juga akses bekerja bagi perempuan itu terbatas. Dan berdasarkan survei terdapat selisih cukup tinggi pada tingkatan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2018. Karenanya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ibu-ibu, perempuan diharapkan untuk memiliki pendidikan agar dapat menjadi teladan dan pribadi yang mandiri. Dengan begitu mereka tidak akan dipandang sebelah mata. Kalau kita sama pandai, sama cerdas, sama kita terus-menerus meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan ya segala sesuatunya tiap hari harus terus meningkat, itu juga kita tidak akan menjadi sebelah mata. Tidak akan dipandang sebelah mata. Perempuan sendiri harus menghargai dirinya sendiri lebih dulu. Yaitu dengan ya tadi ya mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Saya berharap agar perempuan harus lebih banyak belajar dan terdidik. Sebab melalui pemahaman saja tidak cukup ya. Mereka harus berjuang menyuarakan sistem yang ada dan tidak hanya sekadar wacana dan tidak dipolitisasi. Partisipasi perempuan dalam pendidikan semakin mendapatkan momentumnya, yaitu ada indikator Gender Development Index, yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, dalam pendidikan dan dalam jumlah pendapatan. Kenyataannya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah, ya, baik sebagai sejumlah baik faktor agama, ya, budaya, sosial, politik, dan budaya ditengarai menjadi penyebab. Apalagi juga karena pendidikan dan kemampuannya terbatas ya. Sekarang kita merasakan bahwa teroris gitu ya, itu kan banyak dimanfaatkan di perempuan. Sebetulnya perempuan sekarang sudah mulai menempatkan kedudukan yang bagus ya, baik sampai-sampai yang supir bis subway juga bisa perempuan gitu ya. Nah, pandangan perempuan yang penting melek huruf ya, biasanya yang penting asal bisa baca aja, Sarah bisa melek huruf aja gitu ya. Nah, itu harus dirubah dengan meningkatkan kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan. Peningkatan persentase pendidikan perempuan di Indonesia nanti pada gilirannya itu harus dapat ditingkatkan.
Ibu-ibu, sebetulnya pendidikan juga merupakan suatu anugerah bagi perempuan itu sendiri. Yaitu karena dengan pendidikan perempuan dapat memahami dunia serta mampu mengetahui dan menilai segala sesuatu yang didengar. Seperti juga kita ada di dalam Amsal 19 ayat 8 mengatakan bahwa siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Selain wanita yang berpendidikan adalah anugerah bagi gereja juga. Ya, semua kalau kita perempuan-perempuan yang memang potensial dan sebagainya itu gereja juga ya bisa kita bisa melihat bahwa contoh-contoh para perempuan yang berpendidikan dan bijaksana menggunakan karunia dan kemampuan mereka untuk memberkati gereja. Next. Jadi di sini sekali lagi tadi belum saya katakan bahwa seperti poin Rajin Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas. Kemudian harus ada penghapusan pemikiran mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Ibu-ibu di sini juga ada yang mengikuti di sini. Saya pernah mendengar ceritanya ya bahwa seorang teman saya pada waktu masa-masa mudanya, sekarang sih udah seumuran kita ya, pada keluarga yang tidak terlalu sampai gimana ya, cukup ya pas-pasan, sehingga anak perempuannya yang harus mau berkorban bekerja untuk demi adiknya yang laki-laki, supaya laki-laki itu harus mendapat pendidikan yang tinggi, harus kuliah, harus bagaimana gitu ya, kan di dalam keluarga biasanya mengutamakan yang patriarki itu memang mengutamakan laki-laki. Tapi sebetulnya ibu-ibu pada kenyataannya saat ini adiknya yang laki-laki itu juga masih tetap saja tergantung sepenuhnya kepada si kakak yang waktu itu dia sudah bekerja, ya, jadi tidak mengecap pendidikan tinggi gitu. Kemudian juga ada juga kasus perempuan itu jadi segala sesuatu tuh hanya laki-laki yang dominan, keluarga dan sebagainya. Jadi dari kitanya sendiri sebetulnya diusahakan, kita yang mendengar bahwa dalam keluarga laki-laki dan perempuan itu sama, ya, sama punya hak yang sama, tidak ada yang lebih gimana gitu. Saya sering memberikan pengarahan. Ada banyak ada klien datang di kantor itu maaf katanya soal warisan. Biasa laki-laki mendapat lebih besar dari perempuan. Dalam hukum Islam juga demikian. Nah, saya selalu memberi penjelasan bahwa hukum di Indonesia sekarang itu kita harus sama, gitu. Bukan saja laki-laki dapat sebagian. Ini ada lagi kemarin baru beberapa hari perempuan memang nggak dapat apa-apa, dan perempuannya juga oke, karena dia merasa memang itu untuk laki-laki. Tapi saya selalu kasih pengarahan, kasih penjelasan. Anak perempuan pun anak kita, darah daging kita. Kalaupun dia susah, kalau anak laki-laki, mohon maaf, anak laki-laki dengan perempuannya, nah artinya kan istrinya juga enak dengan laki-laki. Masa kita tega melihat anak perempuan dalam keadaan begitu? Sedangkan laki-lakinya, masa ini orang-orang berada, banyaknya begitu ya. Jadi kalau kita melihat, ya harus kita kasih pengarahan dan pembelajaran bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Malah kadang-kadang perempuan lebih mengurus pada orang tua, lebih sayang, lebih kasih, lebih gimana. Ini hanya contoh saja. Lagi ibu-ibu, kemudian saya akan melanjutkan hak dalam perkawinan dan keluarga. Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74 juga demikian. Bukan berarti bahwa laki-laki yang mencari uang, ya kita ya harus tunduk dan sepenuhnya gitu, hak laki-laki. Tidak, ya semua kedudukan sama, harus dibicarakan, harus dengan persetujuan yang sama. Pada waktu menikah pun tidak ada paksaan, terpaksa harus karena ini ada paksaan gimana, jadi seolah-olah ya udah perempuan menurut saja, nggak ada ya. Perempuan punya hak untuk memilih suami secara bebas.
tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Apa artinya persetujuan? Artinya seimbang. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada paksaan, ya. Persetujuan. Jadi mereka persetujuan. Jadi dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Baik sebagai orang tua terhadap anaknya, bukan tanggung jawab si ibu yang harus ngurus terus di rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kerja, nggak boleh apa gitu, itu banyak. Jadi seolah-olah tanggung jawab mamahnya, ibunya, ya. Itu semuanya adalah tanggung jawab dari pasangan suami istri. Contohnya saja, ya, itu banyak hal sebetulnya, tapi saya juga harus cepat. Oke. Kemudian juga hak dalam kehidupan publik dan politik. Dalam kehidupan publik dan politik juga setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Ya, syukurlah walaupun sudah banyak perempuan yang jadi menteri, presiden sekali, juga para bupati, camat, apa dan semuanya itu perempuan juga sudah ada, walaupun itu masih dalam jumlah kecil, ya, belum bisa semua, ya. Jadi setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. Nah, kita lanjut kepada permasalahan terhadap hak asasi perempuan. Banyak di sekitar kita, ya, banyak kita rasakan, ya, adanya diskriminasi. Diskriminasi itu bukan saja dalam rumah tangga, juga di publik, ya. Di publik biasanya ada apa gitu, ya, laki-laki yang didahulukan. Kemudian juga ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga saya akan mengulas lebih dalam sedikit. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sebetulnya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau pelantaran rumah tangga. Ibu-ibu, korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan. Ya, memang ada laki-laki yang hanya segelintir, ya, tapi banyaknya perempuan. Perempuan yang harus mendapat perlindungan dari, sebetulnya perempuan yang harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat. Jadi dari kita sendiri harus bisa ikut juga melindungi agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Nah, sedangkan kalau yang dimaksud perlindungan adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, ini sebetulnya kita sendiri juga ada ikut ambil bagian di dalam KDRT itu, bisa membantu di dalam gereja dan aktivis, bisa sebagai pekerja sosial, tapi kalau gereja sebagai pembimbing rohani bagi korban yang telah korban dari KDRT. Dengan cara bisa juga kita mendampingi dengan bisa bekerja sama dengan kesehatan, dengan tenaga kesehatan, dengan yang lain-lain, untuk bisa
mampu supaya yang bersangkutan itu tidak ada trauma lagi, tidak ada depresi ya, karena dia merasakan yang sedemikian tekanannya sehingga korban merasakan sangat-sangat terluka ya, terluka baik lahir batin lah gitu. Sebetulnya penghapusan ini ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, juga non diskriminasi dan ada perlindungan korban. Kekerasan fisik, apa yang dinamakan kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kemudian ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kemudian ada kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Ada juga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Dan setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan. Ya. Dan misalnya suami istri ya, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Akan tetapi dia diterlantarkan. Ya. Kemudian penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Ini banyak saya mendapatkan bahwa setelah menikah berumah tangga sang suami melarang istrinya untuk bekerja karena dia mungkin masih berpandangan dulu ya bahwa istri itu hanya mengurus anak, masak, melayani suami, yang begitu saja ya. Walaupun semuanya tercukupi, ya. Misalnya mau apa saja dicukupi, tapi nggak boleh keluar, nggak boleh liar gitu ya, nggak boleh kemana-kemana, pokoknya hanya untuk urusan rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak. Dan juga itu sepintas ya, sebetulnya ada banyak hal. Ada juga perdagangan perempuan atau trafficking, ini yang luar biasa sebetulnya. Sangat sedih lah kalau diceritakan orang masih di bawah umur ya, masih diperdagangkan demikian. Ada banyak hal. Kemudian juga ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu sebetulnya juga termasuk kalau di jalan ya, ada orang yang coba-coba begitu, goda-goda kita, goda-goda perempuan kan, perempuan itu seolah-olah hal yang biasa, kita goda-goda, digodain saja atau gimana. Nah itu juga termasuk pelecehan seksual. Jadi dari kitanya sendiri juga sebetulnya harus ada perlawanan ya, hal-hal begitu tuh cuekin aja, nggak bisa. Kemudian juga selain begitu, alangkah indahnya kita juga selaku wanita kita bisa berpakaian sopan ya, yang tidak mengundang hal-hal yang jadi kurang baik. Ini adalah lembaga perlindungan hak perempuan, Komnas HAM. Bisa di Komnas HAM, ya, tapi nanti kita lihat kalau di dalam undang-undang ini bisa juga kita laporkan kepada polisi. Bagaimana upaya melindungi hak asasi perempuan? Sebetulnya perlu ada edukasi, pasang ide-ide tentang keluarga yang demokrat, ya, tidak lagi menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pembagian yang adil dan pengambilan keputusan yang melibatkan semua anggota rumah tangga, ya, pembagian kerja yang adil.
Kemudian juga bisa membuka kesempatan kepada setiap perempuan untuk bisa mengembangkan diri dan mengejar tujuan hidupnya. Itu pendidikan, kesehatan, berlapangan kerja, kewirausahaan, dan lain-lain. Ya, termasuk perempuan-perempuan seperti kita-kita ini ya, selain aktif di gereja, tentunya juga itu banyak sekali ya yang kita dapatkan yang terberkati, yang terus-menerus menyampaikan firman renungan tiap hari. Juga banyak kita menjalin kerjasama dengan semua komunitas perempuan. Kita harusnya bahu-membahu untuk bagaimana kita mengatasi kesetaraan gender ini dan juga menghilangkan penyakit sosial ya, masalah sosial pada RT, pelecehan seksual, perdagangan orang dan sebagainya, itu juga sepertinya tugas kita ya. Tugas kita kalau kita lihat ya, kita bisa melaporkan atau kita bisa menolong sebisa-bisanya, atau di gereja bagaimana ada pendampingan, bagaimana ada pembimbing rohani gitu ya. Kemudian juga memang tugas negara harus serius mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dengan sebuah regulasi dan penegakan hukum yang konsisten. Kemudian menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mengaktualisasi dengan menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini tadi saya sudah jelasin ya, Kejadian 1 ayat 27. Nah, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Ya, artinya tidak membedakan wanita dan laki-laki. Semuanya Tuhan ciptakan menurut gambar Allah ciptaannya. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Langsung. Baik, terima kasih Bu Kikit. Kita sudah mendengar secara langsung ya apa yang dipaparkan oleh Bu Kikit, luar biasa, dan inilah yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Ini yang kadang-kadang kita kurang paham, sehingga ketika sebenarnya sedang terjadi ketidakadilan kita nggak mampu untuk mengatasi, bahkan tidak tahu bagaimana mengatasi ya. Nah, saya akan coba ulangi lagi apa yang rangkum apa yang Bu Kikit sampaikan tadi. Hak-hak utama perempuan itu ada 5. Yang pertama, ketenaga kerjaan. Perempuan mempunyai hak yang sama untuk bekerja. Termasuk itu menjadi pembicaraan ibu-ibu dengan suami. Termasuk nanti ibu-ibu menolong ya rumah tangga baru, anak mantu, ibu-ibu, anak-anak ya dengan menantu, bagaimana pembagian terhadap kerja. Jangan sampai si istri pengen banget bekerja tetapi dihalangi. Jangan suami oleh karena kamu pokoknya di rumah saja. Padahal kebutuhan rumah tangga tidak bisa tercukupi. Kalau istri bekerja juga tidak boleh melalaikan hak atau kewajiban rumah tangga ya, diatur dengan baik. Memiliki hak yang sama untuk bekerja. Yang kedua, hak kesehatan ya. Karena itulah kita bersyukur kita memiliki hak yang sama, divaksin juga sama, tidak membedakan gender. Laki-laki dulu yang umur 60 tahun enggak, laki perempuan sama ya mendapatkan vaksin. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan ibu-ibu di budaya kita yang lalu seringkali kita pengen anak laki-laki kita ini maju, perempuannya tidak diberi hak. Tetapi sekarang kita sudah melihat perempuan melihat yang sama untuk pendidikan. Ayo maju bareng-bareng. Kalau anak ibu laki-laki dan perempuan memberikan sebuah opportunity, kesempatan bersama-sama ya. Termasuk kita. Kalau memang perempuan-perempuan pengen sekolah, kita masih pengen sekolah, kita masih punya hak yang sama. Yang keempat adalah hak dalam perkawinan dan keluarga. Ya, Undang-Undang Perkawinan tahun 74 mengatur dengan baik ya. Perkawinan dalam keluarga. Jadi kita punya hak untuk menikah, punya hak untuk berkeluarga. Kecuali pilihan kita adalah pilihan untuk kita tidak menikah. Ya, itu pun juga hak ya yang kita bisa tetapkan. Jadi nggak boleh menjudge, nggak boleh melakukan sebuah stigma karena ini adalah hak yang sudah diatur. Yang kelima adalah hak di dalam kehidupan publik dan politik. Sudah ada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah 30% untuk perempuan, tetapi selama ini tidak pernah ada dorongan untuk perempuan itu maju. Kadang-kadang kok aneh-aneh. Nah, tadi ada pertanyaan Bu Sartana, nanti Bu Kikit bisa jelaskan. Tapi saya bersyukur sebenarnya ini ada nggak kawan-kawan yang dari Katolik? Di Katolik tuh ada namanya itu First Point. Jadi ada sekolah atau ada jalur dukungan dari gereja untuk orang-orang berpolitik. Nah, itu bisa laki dan perempuan diberikan hak yang sama ya. Kemudian permasalahan terhadap hak asasi perempuan
tadi disebutkan ada diskriminasi, ya apa saja nanti Ibu bisa mulai pikirkan aku mengalami nggak diskriminasi. Yang kedua KDRT. KDRT yaitu atau perbuatan yang itu menyakitkan baik itu secara verbal maupun secara fisik. Tapi di sini dikatakan tadi ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Ya, itu yang disebutkan oleh Bu Kiki tadi ya. Ada kekerasan yang bisa terjadi di dalam rumah tangga, yaitu ada kekerasan secara fisik, artinya mungkin pukulan, tamparan, tendangan, ya sampai. Tapi juga ada kekerasan psikis, perbuatan yang membuat intimidasi, melakukan intimidasi, pembulian, ya, itu juga sehingga tidak percaya diri, bahkan juga mungkin secara verbal kata-kata yang terus negatif sehingga perempuan kita menjadi merasa aku kok bodoh banget sih diomongin bodoh tiap hari. Kemudian kekerasan secara seksual, pemaksaan perbuatan seksual di dalam keluarga ataupun oleh orang lain yang ya. Kemudian ada 3 hal tadi, diskriminasi, KDRT, dan perdagangan perempuan, trafficking. Seringkali saya pernah waktu itu ngobrol-ngobrol dengan perempuan istilahnya penggiat di dalam perempuan ini adalah trafficking, seringkali bersembunyi di balik yaitu pengiriman TKW. Nah, ini harus terus kita pantau ya, banyak kan, kasihan sekali. Jadi ternyata setelah dikirim bukan untuk menjadi tenaga kerja tetapi menjadi tenaga untuk komersial, seksual komersial ya. Itu adalah trafficking, penjualan atau perdagangan perempuan.